Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria. Saya akan ngebahas tentang tips skripsi cepat 30 hari. Ini sebuah challenge buat Anda untuk bisa skripsi cepat 30 hari. Gimana caranya? Oke, based on my experience dan juga beberapa tips yang sudah saya berikan sebelumnya, itu insya Allah bisa dilakukan. Oke, kalau Anda kesulitan untuk membaca step by step-nya dari awal, Anda bisa download AZ Skripsi di ResearchGate Dia Satria, gratis, oke? Atau kalau Anda pengen beli bukunya, Anda bisa kontak di UB Press di Brawijaya di Malang. Oke, nah, saya pengen bikin tips yang sederhana aja deh. Oke, kita kembali lagi, kalau punya skripsi, idenya seperti apa supaya bisa visible, implementatif, dan 30 hari bisa beres. Oke, pertama literatur review-nya ada, oke. Kedua data, kembali lagi datanya harus ada. Yang ketiga metodenya Anda kuasai, dan keempat adalah passion. Oke, saya mulai dengan challenge 30 hari. Pertama adalah saya mulai dari metode. Metode yang tidak terlalu simple, tetapi bisalah dilakukan oleh banyak mahasiswa saya dan proven bisa dilakukan adalah menggunakan model panel data. Jadi menggabungkan antara cross sections dengan time series modeling. Contohnya misalnya gini, kita ingin menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 kota dan kabupaten di Indonesia, di Jawa Timur misalnya. Kita menggunakan panel data. Jadi cross sectionnya adalah kota dan kabupaten. Time series modelingnya itu adalah waktunya dari tahun 2000 sampai 2019. Apalagi misalnya ide-idenya, Anda ingin menganalisis bagaimana faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Cross sectionnya adalah negara-negara ASEAN, kemudian time seriesnya adalah waktu tahun 80 sampai tahun 2019. Oke, jadi mulai dari metode dulu, kita pakai metode yang saya pikir ya di tengah-tengah tingkat kesulitannya, bukan regresi biasa dan juga bukan yang very complicated. Pertama, Anda bisa cari modul stata tentang panel data di ResearchGate Dia Satria. Ditulis oleh salah satu mahasiswa saya tentang bagaimana step by step menggunakan stata. Ada contoh-contoh datanya juga, dan itu insya Allah sangat gampang. Bagaimana memilih fix atau random effect, udah cari di modulnya di situ. Itu modul basic yang bisa Anda pakai. Kemudian kalau Anda merasa kurang, Anda bisa cari di Google tentang panel data. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tentang metode biasanya banyak banget ya tentang model analisis ini. Panel data. Ya, kebetulan saya berkolaborasi dan saya alhamdulillah dibantu sama Mbak Ana, salah satu dosen statistik Universitas Brawijaya. Beliau juga PhD dari Monash University. Dia jawab kurang lebih 20-an pertanyaan yang datang tentang model panel data. Jadi pertanyaan apapun ini harus pakai analisis apa, metodenya gimana, kalau ada kesalahan ini apa yang dilakukan, saya juga akan berikan linknya. So, do not worry tentang model atau metode. Jadi ada 4 yang harus Anda lakukan untuk challenge 30 hari skripsi. Model dulu nih yang dipelajari. Anda belajar stata dari mana? Basic belajar dari sini ada. Kalau kurang Anda cari di Google. Kemudian panel data, ya panel data menggabungkan cross section dengan time series modeling. Oke. Pertama metodenya. Yang kemudian yang kedua adalah literatur review. Ya, jadi pertama metodenya, yang kedua adalah literatur review. Literatur reviewnya gimana? Oke, kalau Anda ingin menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi sebagai Y-nya, Anda cari literatur tentang pertumbuhan ekonomi. Anda ingin menganalisis pengaruh faktor yang mempengaruhi PMA, cari teori tentang PMA, dan itu banyak banget. Tinggal Anda bisa memasukkan keyword aja ke Google Scholar dan Anda akan menemukan teori-teori dan penelitian sebelumnya, misalnya FDI ASEAN. Oke, ini Anda udah bisa punya banyak referensi tentang penelitian-penelitian yang meneliti tentang PMA atau Foreign Direct Investment atau FDI. Jadi pasti banyak grand teorinya. Tinggal keywordnya apa? Y yang ingin Anda tuju apa? Y yang ingin Anda tuju apa? Ditaruh di keyword. Kemudian kita cek penelitian-penelitiannya. Oh, di penelitian sebelumnya
ternyata penelitian satu dia bilang Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2. Oke, keyword X1, X2 dimasukkan ke situ. Anda cari terus literatur sampai Anda menemukan jurnal yang kira-kira mirip dengan apa yang ingin Anda lakukan. Sehingga selanjutnya stepnya adalah di bab 2 adalah mencari research gap. Apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Misal, kalau penelitian sebelumnya hanya meneliti PMA di ASEAN, Anda meneliti ASEAN 3 misalnya. Kalau penelitian sebelumnya hanya meneliti penanaman modal asing tanpa memasukkan variabel logistic performance index misalnya, Anda masukkan itu di variabel. Tinggal nanti dicari teorinya. Bagaimana mencari teorinya? Cari keywordnya lagi, FDI, LPI misalnya. Itu udah Anda akan dapat. Kemudian kalau data sekunder, insya Allah ya, yang ketiga, kita udah mulai yang ketiga ya, datanya itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan lain-lain itu udah pasti ada di internet. Dan itu free sources. Anda bisa dapat data dari IMF, Anda bisa dapat dari World Bank. Jadi misalnya kayak pertanyaan sebelumnya, di video saya sebelumnya pengen meneliti tentang performance perbankan syariah di dunia. Tinggal cari ke IFSB, jadi cross-sectionnya adalah bank syariah di negara-negara di dunia, time series-nya adalah dia pengen berapa tahun gitu ya. Ya data available-nya berapa tahun, ya Anda lakukan itu aja untuk mempermudah data Anda. Dan yang terakhir, passion. Passion pasti harus menyesuaikan nih. Kira-kira tema ini akan sesuai dengan apa yang saya suka apa enggak. Kalau saya suka, ya saya akan go ahead terus. So this is the challenge for you guys to doing skripsi in only 30 days. Jadi ini challenge untuk bisa ngerjakan skripsi dengan sangat cepat. Belajar metodenya dulu, udah fokusin aja ke model panel data nih. Ini metode yang saya pikir nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah, tapi bisa dilakukan, visible, ada modul yang sudah saya siapkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh mahasiswa, ada Q&A-nya. Kemudian yang kedua adalah literatur review, dependent variabelnya apa, cari di scholar.google.com, ini kira-kira sudah diteliti sama siapa. Anda rangkum semua, Anda buat matriks literatur review, kemudian Anda pikirkan di tahapan kedua ini adalah kira-kira perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya apa? Apakah nambah variabel, apakah nambah cross-section negaranya, atau kotanya, atau kabupatennya, time series-nya diperpanjang, diperpendek, atau ada dummy variabel yang membedakan, misalnya. Kemudian data, insya Allah kalau data di data sekunder semua menyajikan data. Bank Indonesia punya data yang banyak tentang sistem pembayaran, sistem keuangan. IMF juga punya data tentang monetary and financial system di seluruh dunia. Kemudian OJK juga punya data tentang perbankan Indonesia. Bank of International Settlement punya data-data tentang perbankan di dunia misalnya. World Bank punya data makroekonomik, kemiskinan, dan lain-lain. So, gunakan data sekunder untuk mempermudah skripsi Anda karena ini challenge 30 hari. Dan yang terakhir adalah passion. Kalau bisa runtutan 1, 2, 3 ini sesuai dengan interest Anda, passion Anda, or at least Anda punya banyak informasi yang ada di kepala Anda untuk bisa mengerjakan skripsi ini dengan mudah. Logikanya Anda sudah bisa pahami karena Anda sering bergulat dengan bidang-bidang di hal ini. So this is the challenge untuk bisa skripsi dalam 30 hari. Coba dilakukan dengan setiap hari, bikin schedule yang tepat, apa yang Anda lakukan day by day. Insya Allah kalau ini Anda lakukan akan mempermudah skripsi Anda just only for 30 days. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.